Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bisa melakukan apa saja di dalam hidup kita agar kita dipakai olehnya menjadi alat kepunyaannya dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, pasti adik-adik tahu lagu ini. Kita menyanyikan lagu Allahku besar, hebat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Kita nyanyikan sekali ini. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita akan tahu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar,
selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Dian. Gimana kabarnya? Kak Dian harap semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, siapa yang pernah dapat surprise atau kejutan? Tentunya kalau kita dapat surprise atau kejutan, apalagi yang positif nih adik-adik, itu pasti sangat menyenangkan, bukan? Nah, tema hari ini kita mau bicara nih tentang surprise atau kejutan. Kira-kira surprise seperti apa ya? Kita lihat dulu yuk beritanya. Vaksinasi COVID-19 kepada anak usia 6 hingga 11 tahun baru akan dilakukan tahun depan. Vaksin siap disiapkan total bagi 26,4 juta anak. Nah adik-adik, gimana beritanya? Wow, surprise banget gak sih? Luar biasa ya memang pemerintah kita ini. Ya, oke, baik adik-adik yang usianya di bawah 12 tahun, kalian siap-siap ya untuk ikutan divaksin. Supaya apa? Supaya badan kalian kuat dan juga sehat. Nah, seperti tadi Kak Dian bilang nih di awal, Kak Dian juga akan cerita nih mengenai suatu bangsa nih, ya kan, yang dapat surprise juga, dapat kejutan dari Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama baca Alkitabnya. Kitab Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400.
Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar, sewaktu orang-orang nuangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama dengarkan cerita nih dari bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel ini pernah dijajah sama bangsa Babel, adik-adik. Ya, selama 70 tahun. Wah, lama banget ya adik-adik ya. Kita aja nih kalau ngerasa kesakitan berapa hari gitu ya, misalnya jatuh, itu aja pasti nggak enak ya adik-adik ya. Apalagi ini bangsa Israel, mereka harus selama 70 tahun mengalami penderitaan. Mereka dibawa sama, nah ini Raja Babel, namanya Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel kemudian dibawa ke Babel. Nah, di Babel adik-adik, bangsa Israel harus bekerja. Bukan hanya itu adik-adik, semua barang, semua perhiasan emas, perak yang dimiliki bangsa Israel semua diambil adik-adik. Dirampas sama Raja Nebukadnezar ini, sama bangsa Babel ini. Waduh, kasihan ya bangsa Israel ini. Tapi ada surprise, ada kejutan dari Tuhan. Bangsa Israel ketika mengalami penderitaan adik-adik, mereka tetap percaya sama Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan. Tolong bangsa kami nih, tolong agar kami bisa keluar nih dari penderitaan ini. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya adik-adik. Akhirnya Tuhan, nah ini memakai ada namanya Raja Kores. Nah, Raja Kores ini dari bangsa Persia. Raja Kores ini berhasil adik-adik mengalahkan Raja Nebukadnezar. Pada akhirnya bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Babel. Wih, nah ternyata nih Raja Kores benar-benar dipakai sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berhasil menguasai dunia gitu ya, ketika berhasil mengalahkan Raja Nebukadnezar yaitu bangsa Babel, Raja Kores ini justru malah memberikan kejutan, memberikan surprise gitu ya kepada bangsa Israel. Jadi Raja Kores memerintahkan supaya bangsa Israel kembali nih ke kampung halamannya. Kemana? Ke Yerusalem ya. Jadi akhirnya bangsa Israel boleh kembali nih ya kan, boleh kembali ke tanah airnya yaitu Yerusalem. Dan bukan hanya itu adik-adik, ternyata selain bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem, Raja Kores juga mengembalikan nih semua nih barang-barang emas perak yang semua diambil sama Raja Nebukadnezar. Wah, semua dibalikin, bahkan ditambahkan lagi adik-adik. Waduh, luar biasa lagi. Nah adik-adik, demikian ya Tuhan Allah memberikan kejutan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, sama halnya dengan kita nih adik-adik. Kalau tadi bangsa Israel rindu balik ke Yerusalem gitu ya, ke tanah airnya untuk berkumpul bersama gitu ya. Kita pun juga sama ya, saat ini di masa pandemi tentunya ada kerinduan kita nih untuk bisa kembali ketemu ya, ketemu sama kakak sekolah minggu, ketemu lagi sama teman-teman, ketemu lagi sama bapak ibu guru. Ya pokoknya kerinduan kita adalah saat ini bisa berinteraksi secara langsung. Bener gak sih adik-adik? Ya kan? Sama juga kayak tadi bangsa Israel. Nah adik-adik, kita juga mau belajar nih hari ini untuk satu, percaya pada Tuhan. Ingat adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sama seperti bangsa Israel tadi, walaupun mereka harus mengalami penderitaan nih selama 70 tahun, tapi akhirnya Tuhan kasih mujizat adik-adik ya, kasih surprise, kasih kejutan yang luar biasa gitu. Kita pun saat ini juga sama adik-adik, ketika kita mengalami penderitaan gitu ya, kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, tapi jangan putus asa adik-adik. Kita harus tetap percaya Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita ini gitu. Yang penting ingat, kita harus percaya sama
Tuhan. Kedua, nah yang kedua kita mau sama-sama nih belajar untuk berani berdoa adik-adik, menyampaikan semua harapan-harapan adik-adik ya. Entah itu untuk bangsa negara kita, entah itu untuk keluarga adik-adik, mama papa, untuk sekolah adik-adik, pokoknya semua yang menjadi pengharapan adik-adik, yuk kita sama-sama berani sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Karena ingat, apa tadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, yang ketiga. Nah, adik-adik, tadi kita juga belajar ya dari Raja Persia. Siapa tadi namanya? Nah, benar banget, Raja Kores. Kita juga mau nih sama-sama belajar untuk selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan di dunia. Caranya gimana, Kak? Nah, coba deh kamu doa nih, ya kan? Doa untuk ikutan nih dalam ibadah online kita. Berdoa untuk ibadah online kita. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa nih ikutan dalam membaca Alkitab. Dan yang ketiga, kamu juga bisa nih adik-adik untuk memberikan kesaksian melalui pujian. Nah, adik-adik, nanti silakan ya adik-adik kirimkan video adik-adik untuk kolaborasi nih sama kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online kita. So, ditunggu ya video-videonya. Nah, adik-adik, terakhir nih, kalian punya puzzle. Nah, coba adik-adik susun kata-kata dari puzzle ini jadi satu kalimat. Yang tentunya ini adalah kata kunci dari firman Tuhan hari ini. Oke? Jadi adik-adik, kalau udah nemu jawabannya, silahkan adik-adik kirimkan ke WhatsApp-nya Kak Yul ya. Oke? Oke, baik adik-adik. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap surprise atau kejutan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam surprise atau kejutan kehidupan kami boleh senantiasa percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa kiranya menolong setiap adik-adik untuk senantiasa berani menyampaikan setiap pengharapannya di dalam Tuhan, di dalam doa, maupun Tuhan adik-adik kiranya juga terus dibangun rasa keberaniannya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa, berikan selalu kesehatan bagi setiap kami dan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga terus berpengharapan di dalam Engkau untuk Tuhan juga memulihkan bangsa kami ini, sehingga kami boleh dengan sukacita Tuhan, dengan tidak lagi merasa khawatir ketika kami bertemu dengan orang-orang sekitar kami, ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru ya? Dan pasti sangat luar biasa. Nah, adik-adik pasti dipilih oleh Tuhan menjadi alat kerajaannya. Kita sebagai siapa saja bisa dipilih Tuhan supaya menjadi alat kerajaan Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, setelah ini kita akan memberikan persembahan dan berikan kepada mama dan papa untuk dititipkan ke gereja. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Berkarya bagi kemuliaannya.
Baiklah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah ini. Kita akan bertemu adik-adik minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan prokesnya ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau kita sedang bertemu dengan orang lain di luar sana. Baiklah adik-adik, sampai jumpa pada minggu depan. Bye-bye.